Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke baik teman-temannya, di hadapan kita sudah ada proyektor termasuknya keluaran baru ya, brandnya juga brand baru. Ini adalah Aquila Venus, terlihat di sininya ya, Smart Digital Proyektor ya. Dan ini harganya masih cenderung murah, masih sekitar 1,5 jutaan. Tapi dia sudah memiliki fitur yang lumayan mumpuni. Di sini kita bisa lihat ada spesifikasi yang diunggulkan di proyektor ini ya. Yang paling menonjol adalah dia sudah menggunakan Linux sistem operasinya. Dia pasti sudah Netflix sertifikasi. Oke, untuk ANSI lumennya 300 ANSI lumen, bukan ANSI yang besar banget, tapi kalau ini real, ini mantap ya. Dan kalau untuk nilai lumensnya sampai 5000 lumens. Resolusinya sudah pasti Full HD. Kalau harga di bawah harga 1 juta ke atas itu sudah wajib kalau untuk proyektor-proyektor keluaran baru, karena dia sudah bersaing dengan proyektor-proyektor lainnya. Jadi kalau 1 jutaan belum Full HD itu sama saja bunuh diri. Oke, di sini juga kita bisa lihat ada beberapa spesifikasi yang mana teman-teman bisa pause ya. Dan di satunya lagi kita bisa lihat kalau di sini sudah electric focus. Nah, ini dia. Sudah sertifikasi Netflix dan juga YouTube. Oke. Prime Video juga ternyata sudah sertifikasi. Oke, nice ya. Secara bentuk terlihat kalau ini minimalis modern, jadi cocok kalaupun tidak digunakan, ditaruh di rak ruang keluarga atau ruang tamu, ini cakep. Dalam paket pembelian ya, selain dapat aksesoris kita juga dapat tasnya, bagnya. Ini mantap. Tidak banyak proyektor yang menyiapkan atau mengkasih bonus tas ya. Jadi ini lebih fleksibel kalau kita mau jalan-jalan, mau dibawa lebih memudahkan. Dan ini sangat fit bentukannya walaupun di sini tidak ada mereknya. Tapi ini nilai plus yang jarang dikasih di brand-brand lain. Untuk garansi nggak usah khawatir ya, karena ini sudah resmi di Indonesia. Jadi untuk klaim juga insya Allah akan mudah. Kabel powernya saya suka ya. Desain seperti ini tidak ada tambahan adapter lagi. Ini memudahkan kita untuk men-setup, apalagi kalau di bawah-bawah itu tidak ribet. Dapat kabel aux to RCA. HDMI juga dapat tentu ya. Oke, nice. Dapat ini juga tripod. Oke, mantap ya. Tripodnya juga lumayan besar. Bukan besar, maksud saya lumayan kokoh ya. Ini bisa dinaikkan tidak ya? Oke, tidak. Jadi ini mentok segini aja, tapi ini lumayan karena lagi-lagi tidak semua brand tuh ngasih bonus tripod. Remote-nya yang seperti ini dia. Remote-nya salah satu remote terniat dibanding proyektor yang harga serupa. Tidak universal ya, tidak pasaran walaupun di sini tidak ada brandnya. Tapi ini jelas-jelas memiliki remote yang lumayan premium. Oke, nice. Baik, inilah dia desain dari proyektornya sendiri. Oke, yang mana ini warnanya saya suka, tidak pasaran. Karena rata-rata kalau tidak hitam ya putih. Kalau ini abu-abu lebih ke warna titanium gitu ya, berpadu dengan hitam yang seperti ini dan lensa yang lumayan besar di ukurannya. Di bawahnya ini ada tulisan Aquilanya sendiri. Ini ada sensor-sensor untuk otomatisnya. Dan bagian atas seperti ini ada tombol powernya. Ini kalau dilihat secara sepintas ini sedikit mirip dengan proyektor-proyektor Wanbo ya, dengan konsepnya seperti ini. Cuman sekali lagi secara warna ini lebih menarik. Di bagian samping kita bisa lihat di sini ada lubang-lubang ya, seperti biasa untuk keluaran panasnya biar tidak berlebih ya, ventilasi gitu. Dan kita tidak bisa lihat di mana posisi speaker maupun kipasnya karena memang agak remang-remang ya. Di bagian samping satunya juga sama, tidak kelihatan. Yang intinya salah satu sisinya pasti ada kipas dan juga speakernya. Sementara di bagian belakang kita bisa lihat ada beberapa port ya, yang mana di sini ada port AV, USB, ada HDMI, ini sensor juga, dan ini port untuk aux ya. Di bagian bawahnya ada port untuk kabel powernya sendiri, dan ini sepertinya filternya ya. Dan ini harus dibuka. Kadang ada yang beberapa proyektor itu ada yang tinggal langsung ceklek aja udah langsung bisa dibersihkan. Kalau ini sih agak repot sedikit ya. Harus dibuka bautnya. Oke, no problem. Di bagian bawah ini kita bisa lihat ada mounting untuk tripodnya ya, karena memang sudah include tripod juga, sudah pasti ada mountingnya. Baik, secara desain ini saya suka, tidak ada yang sesuatu glossy karena sejatinya saya kurang telaten kalau untuk mengurus-ngurus barang-barang elektronik yang
Bahannya itu glossy. Ini hitamnya juga doff. Semuanya itu doff ya, mantap. Yang glossy adalah cuman bagian lensanya, itu wajar. Yang namanya lensa. Cuman yang disayangkan di sini tidak ada tombol-tombol fisik lainnya selain power. Itu juga bisa dimaklumi karena kenyataannya kalau proyektor-proyektor compact seperti ini, sekalipun dia bermerek seperti Xiaomi, BenQ ya, itu jarang sekali menyediakan tombol fisik. Intinya selama remote-nya tidak sulit dicari, itu masih bisa dimaklumi. Oke, secara build quality ini lumayan bagus, rapih, bobotnya pun tidak ringkih, tidak seperti murahan karena memang wajar harganya juga 1,5 ya. Jadi kalau harga segitu, build quality masih ringan, ringkih, itu perlu di garis bawahi. Intinya sesuai harga untuk secara build quality-nya, tapi untuk secara gambar dan juga audionya kita akan saksikan sesaat lagi. Oke, baik, ini sudah kita nyalakan ya. Yang saya suka dari proyektor ini adalah kualitas kipasnya yang lumayan senyap untuk sebuah proyektor LCD. Dan tampilan homepage-nya seperti ini. Oke, teman-teman. Ini memang lampu kita matikan semua. Cuma masih ada ambien dari luar ya. Ini sore hari. Oke, dan kualitas gambar warna yang dihasilkan seperti ini. Ini lumayan terang untuk 300 ANSI lumennya yang tidak menggembor-gemborkan ANSI yang besar-besar. Jarak kita atau jarak tembok sampai proyektor ini kurang lebih 2,5 meter ya. Dan menghasilkan ini kurang lebih 70 sampai 75 in. Dan ini lumayan terang menurut saya pribadi. Oke, kita bisa lihat di menu utama ini yang paling besar ada Netflix-nya karena memang jualannya adalah sertifikasi Netflix-nya. Ada YouTube Kids juga sudah terinstall, Prime Video dan lain sebagainya. Di bawahnya ada beberapa rekomendasi permainan sepertinya ya. Kita lihat di sini pengaturannya, kita bisa lihat kalau di paling pojok itu ada WiFi-nya, internet, ada Bluetooth-nya juga, ada picture. Nah, kita cek apakah modenya bisa diubah. Oke, mantap ya, ada mode customnya, jadi kita bisa ubah sesuai selera kita. Dan biasanya kalau ada picture mode, dia juga ada soundnya ya, soundnya juga bisa kita atur. Oke, mantap ya. Selain bisa support musik, movie, dia juga bisa di custom user ya. Oke, ini user tapi tidak ada equalizer tambahan. Oke, sayang sekali ya. Lebih baik sih tidak usah ada user daripada diadakan tapi ternyata ini tidak muncul equalizernya. Gimmick jadinya. Oke, dan ini bassnya masih bisa diatur lagi. Kita cek. Oh, bassnya nggak bisa diatur kalau mode standar. Mungkin user ini bisa di adjust ya. Oke, sip ya, bisa. Coba kita balik lagi ke standar. Oh, bisa juga ternyata ya. Oke, jadi rada aneh aja untuk sound equalizernya. Intinya sih dia sudah lumayan lengkap. Minimal ada equalizer dan juga ada maksud saya ada picture mode ya. Untuk sistemnya kita lihat di sini bahasanya. Apakah ada bahasa Indonesia? Oke, banyak sekali bahasa. Cuma sayangnya, Indonesia tidak tersedia. Oke, sayang sekali ya. Cuman saya pikir sih rata-rata untuk bahasa Inggris seperti ini masih bisa dipahami ya untuk sebagian besar. Oke, seperti ini. Simple ya kalau untuk Linux system. Dan yang paling saya suka adalah responsif dari remote-nya. Oke, terasa ini kayak proyektor premium karena memang Linux ini ringan sekali dibanding proyektor Android, apalagi Android yang palsu ya. Dan untuk Netflix ini nggak usah diragukan ya, walaupun kita tidak coba, seenggaknya dia bisa Full HD dibanding yang bukan sertifikasi itu biasanya 480 aja. Sini kita akan langsung tes kualitas videonya. Oke, baik.
Ini walaupun kondisi cahaya masih ada ya di sekitar, tapi ini sudah lumayan tajam dan juga warnanya pop up keluar. Oke, mantap ya. Terlihat teman-teman, cahaya ada yang masuk walaupun ini mendung, tapi di sini lumayan terlihat jelas. Oke, kita lebih dekatkan lagi. Untuk ketajaman Full HD. Oke, native-nya ini sudah benar-benar Full HD, bukan gimmick. Mantap. Kita akan coba tes kualitas hitamnya. Oke. Lumayan mantap untuk sebuah proyektor LCD ya untuk kualitas hitamnya. Di kamera memang tidak terlihat, atau di layar teman-teman tidak terlihat adanya garis-garis abu-abu atau kebiru-biruan di pinggir-pinggirnya, seperti benar-benar hitam. Cuman kalau ngeliat aslinya sih dia ada sedikit keabu-abuan. Tapi yang pasti untuk kualitas proyektor LCD ini kualitas hitamnya mantap sekali ya. Walau di sini untuk warnanya tidak terlalu keluar, tidak terlalu gonjreng ya. Oke, tapi sekali lagi masalah warna bisa kita adjust lagi. Yang intinya ini untuk 300 ANSI lumennya benar-benar mantap, bisa memanjakan mata. Oke, nice. Sekarang kita lanjut ke kualitas audionya. Oke, yang disayangkan adalah per volumenya ya. Dia satu-satu banget ya, dan sepertinya ini sampai 100%. Kita coba di angka 85 dulu. Oke, saya rasa cukup untuk kualitas audionya. Yang memang agak disayangkan adalah kualitas audionya. Tapi juga bisa dimaklumi karena memang ukurannya yang lumayan compact, kekerasannya juga terbatas ya. Dan yang disayangkan lagi adalah antar volumenya. Dia satu-satu banget nyampe 100-nya. Dan kalaupun ditekan lama dia tidak akan langsung seret gitu, tidak akan cepat gitu ya. Jadi tetap saja ada tetap saja tekan lama juga satu-satu, jadi itu agak lama saja ya. Tapi kalau untuk kualitas gambar ini saya rasa sudah cukup lumayan menurut saya pribadi ya, bisa dinikmati, terutama untuk nobar juga nggak malu-maluin kalau dibawa keluar ya. Terbilang harganya yang lumayan murah. Cuman kalau untuk audio saya rasa teman-teman harus membawa audio tambahan, speaker Bluetooth atau speaker aktif seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.